Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam isi dimanapun Anda berada, lama tak jumpa dengan TCTV. Kembali sekarang saya Viva menemani Anda di akhir pekan Anda bersama keluarga di rumah. Saat ini saya kedatangan tamu, budayawan dari Banyuwangi dan juga penyair novelis nasional yang sudah tidak asing bagi sahabat, Bunda Halimah. Dan yang di sebelah saya ini adalah budayawan Banyuwangi yang juga sudah tidak asing lagi bagi sahabat, Bapak Aikanu Haryono. Kita langsung bincang-bincang yuk dengan mereka. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Aika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kabar baik di sore ini. Tentunya. Alhamdulillah. Bunda, memang tidak kita rencanakan hari ini, tapi Allah memberikan jalan, mempertemukan kita. Ini momen yang spesial bagi saya, bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat di daerah dan juga tokoh yang sudah secara nasional ini bisa dikenal. Tapi Pak Aika ini bukan hanya tokoh di daerah, karyanya sudah go internasional. Begitu ya Pak Aika? Pak Aika kita kenal sebagai penjaga adat Banyuwangi, gawang adat Banyuwangi. Pak Aika begitu konsisten. Pak Aika bisa menceritakan sedikit tentang Pak Aika, kemudian tentang itikat. Kalau dalam bahasa kita orang-orang muslim mungkin keinginan itikat Pak Aika sebagai penjaga gawang adat tradisi Banyuwangi. Ya, saya tertarik dengan kekayaan yang kita miliki sebenarnya. Jadi masing-masing daerah itu biasanya mempunyai kekhasan sendiri. Banyuwangi itu mempunyai kekhasan dan menurutku, dan itu yang harus kita akui dan kita harus lestarikan. Ya. Dan mencoba untuk ketika banyak antropolog dan musikolog datang kemari itu tertarik untuk mendokumentasikan biasanya. Mengapa kita tidak? Jadi intinya seperti itu. Kemudian saya juga punya lisensi seorang pemandu wisata. Ya. Jadi saya sebenarnya alam dia, budaya juga. Tetapi belakangan saya fokus kepada budaya. Bagaimana kekayaan budaya kita yang unik ini tidak ditemukan di tempat lain sebenarnya, supaya kita diketahui oleh orang lain. Tentunya saya harus tahu bahasa mereka, bahasa asing, minimal bahasa Inggris, itu yang paling penting. Ya, kalau kita lihat postingan Pak Aika di media sosial itu memang banyak sekali tamu-tamu asing yang dikawal oleh Pak Aika. Tentunya Pak Aika di sana banyak bercerita tentang adat tradisi Banyuwangi. Ya. Seperti yang saya komen kemarin, Pak Aika itu kan katakan sosok yang sudah sangat mumpuni ilmunya. Saya katakan Pak Aika itu sebenarnya sumur, tapi kok masih menggali. Ini seperti apa Pak Aika? Keinginan seperti itu yang mendasarinya, nilai-nilai apa yang ingin diberikan? Ya. Kata orang, saya merasakan, jadi semakin saya tidak tahu, semakin ingin untuk tahu. Nah, Perkara orang lain mengatakan saya ini sudah mampu, sudah punya kemampuan, tetapi ketika saya merasakan, satu saya ingin mendengar, meskipun yang bicara itu, maaf, jauh junior daripada saya. levelnya di bawah. Ya artinya usianya juga seperti itu. Tapi saya ingin satu, masuk ke dia. Kemudian yang kedua, mengapresiasi apa yang telah dilakukan. Itu paling tidak seperti kata orang Jawa sih, kalau kamu ingin dihormati orang, yang menghormati orang. Kalau kamu nggak mau dicupet orang, ya jangan nyupet orang. Kan intinya seperti itu. Hanya itu aja yang saya ingin pegang. Nilai-nilai ini yang diajarkan ya Pak Aika ya. Sebenarnya seperti itu. Saya mengapresiasi. Perkara orang tidak mengapresiasi saya, itu urusan dia. Tapi saya mencoba untuk menghormati apapun yang dilakukan oleh orang lain. Utamanya kalau kemarin tentang literasi tentu. Iya, luar biasa sekali Pak Aika. Kemarin Pak Aika pada acara Jambore Literasi yang ada di Banyuwangi itu memang menyengajakan diri mulai hari pertama sampai hari terakhir itu kan terus datang ya Pak Aika. Iya. Itu dalam rangka untuk memberikan support tadi itu ya. Satu support, saya sendiri juga ingin
mendapatkan sesuatu dari mereka. Masing-masing orang mempunyai otak dan pikiran berbeda, motivasinya. Dan meskipun saya sudah membaca bukunya, saya sudah pernah membedah buku itu, tetapi di situasi lain saya ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, meskipun yang dibedah itu buku yang sama. Ya, Misalnya ya. seperti itu. Yang kedua, mengikat tali silaturahmi. Mengikat tali Semakin silaturahmi. semakin saya banyak teman, insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan banyak Banyak saudara, banyak panjang saudara. umur, rezekinya semakin berkah. Intinya seperti itu. Iya, alhamdulillah Pak Aika. Dari bincang-bincang kemarin itu Pak Aika ini kan juga memperkenalkan karyanya yang terakhir, Sri Tanjung Hidup Kembali. Iya. Bisa menceritakan sedikit Pak? Ya, saya tertarik dengan relief-relief yang ada. Ternyata Sri Tanjung dihidupkan lagi oleh Durga, Dewi Uma itu. Durga pernah diruat oleh Sadewa dalam Kitung Sudamala. Itu ada beberapa candi yang mengatakan seperti itu, dan saya harus datang beberapa kali ke candi-candi itu. Ternyata di dalam otak saya, iya ya, ketika Raja memfitnah Sitopekso, kemudian Sri Tanjung dibunuh oleh Sitopekso suaminya sendiri, itu mengapa tidak dihukum? Nah, Ternyata di dalam Kitung Sri Tanjung yang ditulis 1746 itu memang sang raja harus dihukum. Itu mengapa akhirnya buku saya beri judul Sri Tanjung Hidup Kembali. Memang dihidupkan oleh Durga karena Durga sebagai balas jasa, Durga pernah diruat dan ditolong oleh Sadewa ayahnya Sri Tanjung. oh iya. Perlu sahabat DC ketahui, cerita Sri Tanjung ini merupakan legenda yang ada di Banyuwangi. Tapi sebenarnya bukan hanya hadir di Banyuwangi ya Pak Eka ya. Ya, Kalau dilihat dari relief-relief yang reliefnya ada. dari Candi Surowono itu ada di Kediri. Iya. Kemudian Tegawangi itu juga ada di Kediri. Kemudian di Candi Penataran. Iya. Kemudian di Gapura Bajan Ratu, kemudian di Candi Jabung itu ada di Probolinggo. Satu yang ruatan Sudomoro ketika ibu Durga diruat oleh Sadewa itu ada di Jawa Tengah, di Manyar di sana. Ini yang memperkuat, kemudian ada beberapa literatur yang bicara tentang ini cerita rakyat, iya, termasuk yang apa? Cerita rakyat itu bagi tiga kan? Iya. Ada yang paling tinggi adalah mitos, Mitos. kemudian legenda, kemudian dongeng. Sri Tanjung dianggap ada pada saat itu. Di Candi Surowono itu ada 13. Berarti ketika itu direliefkan, sebelumnya itu sudah ada. Sudah dipercaya ada. dalam mitologi, karena mitos itu dipercaya pelakunya adalah di luar manusia biasa ya. Iya, katakan ya, dewa begitu ya. Iya, dewa seperti itu. Itu yang menarik perhatian saya di situ. Dan Banyuwangi itu gudangnya legenda, cerita-cerita rakyat, Cerita Sri lisan. Tanjung Iya. itu ada hubungannya dengan asal mula nama Banyuwangi Nah, yang dikenal dalam legenda cerita Sri rakyat, Tanjung Sitopekso. ya orang mengatakan legenda Sri Tanjung Sitopekso kan, Iya. padahal itu di atas legenda, itu mitos. Oh sebenarnya sudah mitos ya, Mitos, karena iya. ada hubungannya dengan dewa tadi. Iya. Ada sesuatu yang agung begitu ya, Pak Iya, Eka ya. jadi dipercaya banget gitu. Kalau dulu ada. Mengapa ketika Sri Tanjung dihidupkan kembali dan dianggap Sri Tanjung itu sampai sekarang spiritnya, Iya. jadilah orang perempuan yang seperti Sri Tanjung. Teguh mempertahankan kesuciannya dengan kesuciannya. ya, tetapi dia tetap lemah lembut, kemudian pemaaf. Maaf, Dan- meskipun sang suami Kan suami sendiri yang Terkena fitnah. termakan fitnah. Itu jadi mudah-mudahan lah apa yang saya tulis intinya adalah hormati perempuan. Jadilah seperti Sri Tanjung itu. hormatilah perempuan yang pastinya notabene perempuan itu adalah ibu kita, Betul. istri kita. Iya. Pak Eka bisa ditunjukkan bukunya ke sahabat isi kirim. Ya, ini covernya. Jadi buku ini ada 83 ilustrasi lukisan dan diterjemahkan oleh penutur bahasa aslinya dari Perancis. Prancis Kemudian dari yang bahasa Spanyol itu dari Honduras, dari dan bahasa Honduras. Inggris, Ya, bahasa Jawa, dan bahasa Osing, bahasa Indonesia. 6. Wow, Jadi penutur bahasa luar biasa. asing.
6 bahasa, Luar biasa. 3 bahasa asing dan 3 bahasa daerah. Ya yang tadi saya katakan kan meskipun ini apa itu namanya, cerita rakyat lokal, tetapi bagaimana ini bisa dibaca dan mendunia. Dan buktinya buku ini tersebar di beberapa negara. Dan kata pengantarnya siapa itu Bapak? Kata pengantarnya Profesor Novi Anugrah Jekti yang sekarang beliau itu dosen di Universitas Negeri Jakarta. Wah, Satu lagi ada antropolog dari teman antropolog dari Belanda dalam bahasa Inggris di sini. Itu dari Leiden itu Robert Bresson. Masya Allah, Pak Aika ini sosok memang yang menginspirasi. Saya tunjukkan ada di halaman ini halaman 29. Ya, Saya baca sedikit dan Ya. ada tembangnya, mudah-mudahan saya bisa nembangkan. ya kita dengarkan bersama. Kisah Sri Tanjung tertuang dalam Kidung Sri Tanjung yang merupakan karya sastra yang luar biasa. Salah satunya terdapat pada tembang Micil berupa tembang cilik yang dianggap sebagai karya sastra asli Jawa yang berisi nasihat dan menceritakan tentang manusia yang diharapkan menjadi manusia baik. Micil bercirikan jumlah kata 6 baris. Lirik tembang Micil dalam Kidung Sri Tanjung salah satunya buku Micil pada foto 12 adalah sebagai berikut. Saya tembangkan ya. Kita dengarkan. Mapantanu sang noto tinangkil tan gocapo mangku sito pakso kawarno lampai kaya enggal prapto ing negari lampai tenaseru weruh kawitanipun matur nuwun. Iya, terima kasih Pak Aika sudah berkenan bagi-bagi ilmu di sore ini. Ya, kita menuju ke Bunda Halimah. Bunda.